Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat karunia serta pertolongannya, tentu kita tetap dikasih kesempatan pagi ini untuk melanjutkan menggali makna yang terkandung di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-136. Di dalamnya sebagai gambaran bahwa ayat ini menjelaskan imbalan terindah bagi orang-orang yang telah melaksanakan atau mengerjakan sebagaimana ayat sebelumnya, yakni orang yang membiasakan diri rajin berinfak di kala lapang dan sempit. Juga lalu di sini selanjutnya sifat yang terbaik orang yang akan memiliki imbalan terindah ini adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, juga memaafkan kesalahan orang, sepahit apapun tentunya. Selain dari itu tentu juga Allah menjelaskan sifat baik ini, yakni orang-orang yang mampu memohon kepada Allah dengan hati yang bening setelah melakukan satu dosa. Nah, jika orang melakukan semua ini, tadi berinfak, menahan emosi, memaafkan kesalahan orang, lalu kala melakukan dosa disengaja atau yang memang khilaf, betul-betul Allah akan memberikan anugerah jika dia bertobat, ingat kepada Allah seketika itu juga, dan melakukan perbaikan. Ini imbalan terindah itu. Mari kita camkan. Buka mushafnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika jazaohum maghfiratu mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Adapun terjemahannya, ulaika mereka itu, yakni yang sudah dijelaskan poin-poin tadi, jazaohum balasan itu bagi mereka maghfiratun ampunan mir rabbihim dari Rabb mereka, wa jannatun dan surga tajri yang mengalir min tahtihal anhar di bawah surga itu berbagai sungai, khalidina mereka abadi fiha di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Iwan akhwat rahimakumullah, surga terindah ini tentu hanya didapat bagi orang-orang yang benar-benar sebagaimana dijelaskan tadi. Memang surga beragam, ya. Ada surga Firdaus, ada surga Eden, ada juga surga Naim, Darussalam, dan tentu banyak. Beberapa hadis menjelaskan tentang surga itu bervariasi. Namun keindahannya tentu hanya Allah gambarkan terbuat dari batu bata emas, intan, plesternya jafaron, lalu permadaninya juga minyak kasturi, kerikilnya mutiara dan yakut tentu. Keindahan kenikmatan di dalamnya, berbagai macam keinginan Allah kabulkan apapun kita hati. Itu menurut Bapak Ibu. Nah, di sini kita menjelaskan tentang dua, ya, surga yang Allah jelaskan yang harus kita raih. Walaupun surga lain juga tidak ada kerendahannya, semua ada kenikmatan tersendiri. Namun Allah menjelaskan jika kita menginginkan surga, tentu harus yang terindah, ya. Di antaranya surga Firdaus.
tercatat di dalam surat Al-Mu'minun. Ya, di sana dijelaskan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fis sholatihim khashi'un, yakni orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat. Itu poin pertama. Poin kedua, walladzina hum anil lagwi muridun. Kedua, orang yang menjaga ucap dan perilakunya yang tidak berguna. Jangankan yang haram, yang tidak berguna juga ya, mereka hindari, dijaga, dipelihara. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang biasa menunaikan zakatnya. Zakat fitrah, zakat perhiasan, kalau dia memiliki, zakat tijarah, zakat bisnis, zakat perdagangan, zakat rikaz, manakala dia memiliki tanah kemudian di dalamnya ada tambang emas, perak, minyak, gas, itu ada zakat rikaz. Lalu tentu selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga farjinya. Yakni tidak pernah diumbar mengikuti hawa nafsunya. Orang kata hari ini barangkali suka berselingkuh atau suka jajan di luar, kalau istilah yang sudah populer. Lalu juga walladzina hum li amanatihim raun, juga orang yang biasa berjanji ditunaikan. Baik janji kepada Allah manakala nazar, ya, janji lain manakala kita dapat job, ya, atau janji manakala kita bangkit dari sakit. Itu wajib ditunaikan walaupun awal-awalnya nazar itu boleh dan tidak. Ya, tapi Rasulullah menjelaskan orang yang nazar itu intinya orang yang pelit. Ya, secara lahiriah memang dia ucapannya bagus. Nanti saya kalau ada milik mau berbuat baik, anu. Padahal kalau mau berbuat baik lakukanlah, gak usah janji. Nah itu. Lalu apalagi yang Allah jelaskan di sini, orang yang akan mendapatkan surga terindah itu yang paling baik, yang paling tinggi adalah ya, orang-orang yang menjaga alladzina hum shalawat, menjaga setiap sholatnya. Menjaga di sini tentu dari waktunya diperhatikan, nggak pernah kesiangan. Ya. Khusyuk di sini juga bisa masuk wilayah menurut para ulama. Kalau laki-laki berjamaah, selalu nggak ketinggalan. Jam sebelum adzan sudah ada di masjid, sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Beliau ini orang-orang ya katakan masih ada di luar, beliau ini sudah ada di masjid sebelum ada. Itu selama 40 tahun menurut riwayat. Betapa hebatnya beliau. Walaupun Imam Syafi'i, Imam Hanafi tentu memiliki keistimewaan masing-masing karena ilmunya sudah diakui dunia. Namun yang satu yang harus kita pahami adalah mereka memiliki keindahan keistimewaan di bidang ilmu. Tapi ada satu statement yang paling saya cintai, paling sukai, paling saya dengar, paling bangga dalam hati adalah ucapan Imam Syafi'i mengatakan, janganlah kalian melihat Hanafi, Maliki, Hambali, juga aku. Nah, tapi kalian lihatlah dari mana kami mengambil. Nah, itu intinya kalau para imam yang 4 mengambil dari Quran Sunnah, ikuti, tunduklah, patuh apa yang difirmankan Allah itu dan disabdakan Rasul. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i, jangan kalian melihat Hanafi, Maliki, Hambali termasuk aku, tapi lihatlah kami dari mana mengambil. Dan madhabku adalah hadis yang sahih. Kalau hadis yang dhaif, lemparkanlah ke dinding. Ini luar biasa statementnya. Jadi kita mengakui setiap madhab, tapi dari mana mereka mengambil? Bukan statementnya, tapi apa yang difirmankan Allah dan Rasulnya, itulah yang harus. Itu keindahan. Jadi kita kembali, orang yang mendapatkan tadi, ya, yang pertama alladzina hum ala salat, ya, yang salatnya khusyuk, menjaga ucap perilaku yang tidak berguna, menjaga menunaikan zakat, menjaga farjinya, lalu memelihara setiap salatnya, waktunya, tata tertibnya, bacaannya, dan realisasi dari salat itu sendiri. Tanah pasyaman mungkar.
Apa yang alladzina yarisuna firdaus. Mereka itu akan mendapatkan surga firdaus. Surga tertinggi, surga yang memang tentu orang-orang saleh di dalamnya. Selain para rasul, para nabi. Ya, kenapa? Disitulah Allah anugerahkan bagi orang-orang soleh akan bersama. Nah, itu surga firdaus. Alladzina al-warisul firdaus. Orang-orang terindah. Senada dengan di dalam surat Al-Kahfi. Ayat ke-107 hingga 108. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzulan khalidina fiha. Sungguh orang-orang yang beriman ya, melakukan berbagai amal kebajikan, tentu di sini akan mendapatkan dia baginya. Apa mereka ini akan mendapatkan tempat tinggal surga. Ya, firdaus. Nuzulan khalidin itu tempat tinggal yang abadi bagi mereka. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi jelas Allah memberikan satu informasi dan kita alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat keberuntungan yang tadi di awal karena kita sudah alhamdulillah ya melaksanakan sholat walaupun khusyuk Allah yang menilai mudah-mudahan khusyuk kita ya mendapatkan tertinggi kadarnya. Juga kita juga mampu menjaga lidah baik kepada istri dan anak. Hati-hati jangan ada kata-kata yang membuat mereka luka hati atau ya orang bilang ada kemarahan, ada emosi di dalam. Karena disinilah kelembutan hati akan menimbulkan suatu kebajikan juga akan menyentuh hati mereka yang kita masukkan entah itu nasihat atau saran. Apalagi memberi pelajaran agar mereka mengerti kelembutan itu. Sebenarnya Rasulullah SAW ya berkat pertolongannya beliau ini kalau bicara jangankan di depan para sahabat atau keluarga sendiri sungguh mengagumkan. Musuh aja dengan kelembutan hatinya bisa luluh. Ini cermin yang terindah yang tentu itu pertolongan Allah. Kita juga mohon pertolongan kepada Allah agar hati kita ya tetap bening, kepala kita dingin, ucapan kita indah, tutur kata yang betul-betul. Nanti ada satu hadis yang akan dijelaskan bagaimana tutur kata indah mendapatkan imbalan. Lalu lanjut kita juga menjaga tadi ya yang harus kita benar-benar adalah selain khusyuk dalam sholat tadi kita harus menjaga ya, perilaku setelah ucapan. Mudah-mudahan orang-orang melihat kita jadi figur terbaik sebagai gambar alhamdulillah orang itu ya orangnya ganteng atau cantik, alhamdulillah rezekinya dari Allah dicukupkan, subhanallah akhlak. Jadi tutur kata yang indah. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita capai. Tentu tidak ujuk-ujuk orang Sunda bilang mendapatkan orang ramah, santun, ya selalu senyum, berseri-seri wajah kepada siapapun. Tentu ada didikan yang khusus tentu dari orang tua. Selain dari guru di luar juga memberikan pemahaman melebarkan yang disebut wawasan itu sendiri. Selain dari itu juga tentu mereka yang disebut tidak berguna ini bukan hanya yang berguna dijauhi yang tidak berguna. Banyak yang tidak berguna, misalkan menceritakan sepak bola seharian kita memiliki idola si A, si B, si C. Cerita mancing aja misalnya, cerita burung gitu. Sementara tidak ada terselip kata-kata indah yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana Rabb kita, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana ilmu para ulama, bagaimana para sahabat. Jarang. Yang diceritakan ada tentang dunia-dunia. Ini yang diingatkan. Walaupun dia itu boleh, tapi tidak berguna. Jangan sekali-kali melanjutkan hampir waktu dihabiskan. Main catur misalkan berjam-jam. Nah ini kita ingat. Zikir kepada Allah. Ingat itu. Yang disebut zikir adalah ingat. Ada waktu yang wajib kita tunaikan sebagai mencari ilmu. Ya, semua tahu kalau boleh ini fardhatun ala kulli muslimin. Setiap muslim diwajibkan mencari ilmu. Kalau kita habiskan waktu untuk hal-hal yang tadi ditanya, apalagi kita sehat saat itu, subhanallah, ditanya juga. Umur kita pasti ditanya, dihabiskan untuk apa. Nah itu Ikhwan. Lalu kita juga ya menunaikan zakat alhamdulillah. Zakat kita setiap habis Ramadan kita membeli
emas untuk anak istri sudah dijakatin sekali seumur hidup. Juga ada zakat tijarah, persentase sudah jelas 2,5%. Ya. Lalu juga zakat trikas itu 25%. Lantas kalau memiliki sawah, kebun itu juga ada zakat khusus. Nah, orang semacam ini juga alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan surga firdaus. Lalu apalagi yang harus kita ingat setelah zakat? Hati-hati janji amanat kita. Menunaikan janji kita kepada Allah. Pas yang disebut nadar tadi, ya, kalau memang ada, tapi janji sebagaimana kita dilakukan dalam sholat bersyahadat, itu janji beat kepada Allah untuk tunduk patuh kepada Allah dan Rasul. Ini juga wajib ditunaikan. Jangan hanya di bibir saja, tapi aplikasi tidak ada. Karena sudah berjanji, aku bersaksi tidak Tuhan yang wajib kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Wajib kita mengimani sepenuhnya. Jangan sekali-kali belok dari jalannya. Lepas dari ketundukan kepatuhan kepadanya. Apa yang difirmankan, disabdakannya, dipilah-pilah. Tidak tentu. Beat kita itu harus ditunaikan penuh. Jangan sampai dibatalkan syahadat kita dengan hal-hal yang lain di luar syariat itu sendiri. Berarti tidak patuh, tidak tunduk kalau kita mengambil sesuatu jalan yang di luar syariat. Tapi kalau kita melakukan syariat sebagaimana Allah atur dan dijelaskan kepada Rasulullah tentang hukum, ketentuan, kepastian, ya, batasan-batasan, jangan dilanggar. Ini janji kita kepada Allah. Tentu Rasul juga sudah mencontohkan bagaimana taat kepada Rasul, ya, sama dengan taat kepada Allah. Karena apa yang diajarkan Allah kepada Rasul, itulah yang harus kita cermini, kita lakukan, kita teladani. Di sisi lain juga tentu orang-orang yang mendapatkan anugerah itu, ya, disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun tadi, ya, orang-orang yang betul-betul memelihara setiap salat. Jangan sampai juga sebelumnya amanat tunaikan, ditakdirkan Allah di kita dipilih sebagai tokoh masyarakat, pemimpin publik, amanah harus ditunaikan. Kewajiban itulah yang harus betul-betul diterapkan dalam kehidupan. Baru surga firdaus. Di dalam surat Al-Imran ini, orang-orang yang mendapatkan janji Allah yang terindah, surga yang hebat itu adalah, yakni yang biasa berinfak. Dikala lapang dan sempit, dikala sehat atau sakit, dikala ya berlimpah atau mungkin kekurangan, dia tidak melihat situasi dan kondisi, tetap rajin berderma, berinfak, mudah longgar sebagaimana Rasulullah SAW terapkan. Nah, juga tentu menjaga tadi, ya, menahan emosi itu suatu keindahan yang baik. Memang semua orang memiliki kemarahan tentu yang berbeda, ada yang mampu, yang tidak menahan. Tapi mari kita sama-sama belajar, berusaha menekan emosi itu, menahan kemarahan kita demi anugerah Allah yang akan didapatkan. Beristighfar, mohon kepada Allah perlindungan dari hal-hal kemarahan yang berlebih, karena di dalamnya kalau kita sudah marah tak terkendali, setan leluasa mengeluarkan strategi yang lebih jelas lagi, bisa tangan memukul, bisa juga maaf sampai membunuh orang. Ya, tak sedikit juga ada suami membunuh, ya, istrinya membunuh suami atau membunuh anak. Ini, ya, dan lebih banyak lagi tentu yang membunuh ada tetangga, ada orang lain demi kehidupan dunia. Itu. Lalu Allah juga menjelaskan orang-orang yang akan mendapat anugerah itu suka memaafkan kesalahan orang. Ini yang paling berat bagi kita. Tapi mari kita sama-sama semua juga sesuai dengan kadar sampai sejauh mana. Jangan sampai kita menunggu waktu yang lama. Mari kita sama beningkan hati, karena pemaaf itu luar biasa. Allah akan memberikan anugerah di hari kiamat orang yang biasa memaafkan kesalahan orang. Rasulullah SAW sudah mencontohkan orang yang membuat makar, mencelakakan dirinya juga selalu, ya, dia maafkan. Ini orang-orang yang pilihan Allah itu akan bersama Rasul. Di dalam surat An-Nisa udah jelas itu, ya, 69. Walladzina maaf wa mayuti'illah wa rasul ulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shalihin was-syuhada. Ya, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu akan bersama-sama bersama Nabi, orang pecinta kebenaran, orang yang gugur di medan perang, dan orang-orang saleh. Mereka itu keluarga atau sahabat yang paling baik. Nah,
Lanjut kita ayat yang tadi, yang betul-betul menjaga juga setiap sholatnya. Kalau di sini yang disebut tadi, manakala kita melanggar satu aturan, cepat ingat kepada Allah. Nah inilah ya akan mendapatkan. Ada hadis yang lain untuk mendapatkan tempat bagus itu tercatat di dalam surat At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah berjanji kepada orang yang beriman baik laki-laki wal mu'minat maupun perempuan orang mukmin itu. Jannatin tajri, surga yang mengalir di bawahnya min tahtihal. Surga, air yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Khalidin, mereka fiha abadi di dalamnya. Wa masakini thaibatan fi jannatin aidan wa ridwana minallahi akbar. Dzalika fawzul adzim. Juga di dalam surga ada tempat-tempat paling bagus. Nah ini sudah diatur sama Allah untuk yang laki-laki dan perempuan bisa dibersamakan. Kalau suami istri bisa juga belum beruntung di dunia mendapat pasangan, Allah anugerahkan di situ. Ya, tempat-tempat terbaik yaitu di surga Eden. Dan satu lagi waridwana minallahi akbar. Dan satu keridhaan Allah itu yang paling besar dibanding surga-surga yang sudah ada. Dzalikal fawzul adzim. Itulah keberuntungan yang besar. Menurut beberapa riwayat, ya, kenikmatan yang kita resapi nikmati hari ini, apalagi di surga kelak beratus berlipat tentu, tapi bertemu dengan Rabb kita suatu kenikmatan yang tak bisa dipungkiri, seagungnya keagungannya melebihi apa yang kita nikmati. Itu menurut beberapa riwayat. Wallahu a'lam. Kita juga berharap mendapatkan keriduannya. Keriduan itulah akan membuka berbagai kenikmatan yang tak terhingga. Nah itu ikhwan akhwat rahimahullah. Jadi ada juga hadis, jika kita menginginkan surga yang terindah itu, dijelaskan apa saja selain yang dipaparkan tadi di dalam surat Al-Mu'minun tadi, juga di dalam surat Al-Imran, bersegera dalam berbagai kebaikan dan ampunan Allah, mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Ada hadis dalam Sahihain, hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimakumullah, bersumber dari Abi Hurairah. Lengkapnya, an Abi Hurairah taqala. Dari Abi Hurairah dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, man amana billahi wa rasulihi, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa aqamas sholat, dan mendirikan sholat, wa soma ramadana, dan saum di bulan Ramadan, fa inna haqqa 'ala Allahi ayyadkhilal jannah, maka Allah sudah memberikan rujukan, ya, haknya bagi orang-orang yang disebutkan tadi. Allah merujuk mereka untuk memasuki surga. Hajir fisabilillah, baik yang biasa, ya, yang pernah berhijrah di jalan Allah, awajalasa, atau duduk fil ardihi, di tempat tinggalnya atau di negerinya, allati walid, karena terhalang. Ya, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apalah tujirun nas, untuk siapa yang hal itu? Ya, tapi Rasulullah ya bukan tidak menggubris pertanyaan para sahabat, dia melanjutkan karena terpotong kata. Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu mi'ata darajati, ada 100 derajat tingkatan. Ada Allah, ya, disediakan lil muhajir, lil mujahid, bagi orang yang bersungguh-sungguh, yang berjihad, kama bainas sama'i wal ardi, jaraknya antara satu dengan yang lainnya, derajat tingkatan itu, ya, bagaikan seluas langit dan bumi. Nah ini intonasinya, kata yang harus patut digaris bawahi. Fa idza sa'altumullahu, dan apabila kalian meminta kepada Allah, ya, pas'aluhu, mintalah kepadanya al-firdaus, surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah, maka sungguh surga firdaus itu paling tinggi. Paling tinggi. Wal awsatu, dan ada dalam pertengahannya. Indah juga. Ya, wa minhu tafajjar, maka darinya, ya, keluar anhar, berbagai sungai, al jannah, untuk dialir ke surga-surga.
Wa fawqahu, dan di atasnya Arsyur Rahman, aras Allah yang Maha Pemulia. Jadi kita ya diharuskan oleh Rasulullah SAW memohon kepada Allah tentang surga Firdaus itu. Jangan minta surga yang di bawah. Maaf, walaupun nilainya menurut Allah sendiri ada jannah, ada darussalam, ada mawa, ada naim, itu di bawah Firdaus. Tapi kita jangan meminta yang lain, kata Rasul. Mintalah yang tertinggi. Siapapun. Jangan berpikir kita dosa apapun ya. Yang penting kita bertobat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu dengannya, apalagi bersatu dengan Rasulullah dan para nabi. Kita mohon. Tentu beda dengan ada syair yang sering kita dengar. Ya, ilahilah sulil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak pantas mendapatkan surga Firdaus itu. Itu kan surga tertinggi. Lalu walau aku anil naril jahim, dan aku juga tak akan kuat ya Allah, ya, merasakan atau tersebut neraka. Nah ini berseberangan dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau tadi ungkapan orang-orang sufi merendah hati, tapi maknanya ya kadang-kadang kita jadi berpikir, kalau memang dia tak pantas minta surga, tadi tak pantas dan tak kuat, kita dimasukkan ke neraka. Jadi maunya di mana? Nah ini, maka kita berpikir, benih, mari kita hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita targetkan, walaupun kondisi kita seperti apa. Tapi kalau ada rasa mau untuk berubah, ilmu bertambah dari hari ke hari, apalagi mendalami Al-Quran dan Sunnah, ditambah kitab atau buku apapun yang bisa meningkatkan kualitas iman takwa kita, lalu bertambah semakin lebat amilus solihat kita, Allah anugerahkan itu. Karena ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini melakukan dosa. Apa kata Rasul? Mohonlah ampunan kepada. Datang lagi orang itu, ya Rasul, saya melakukan dosa yang lain. Mohonlah ampun kepada Allah. Kedua, ketiga, dia datang lagi, ya Rasul, aku juga melakukan dosa yang lain juga. Mohonlah ampun kepada Allah. Sampai 4 kali dia, ya Rasul, aku melakukan dosa yang ini. Mohonlah ampun kepada Allah. Sampai setan kecewa. Nah itu, jadi Allah ini setiap orang melakukan dosa bersujud, berharapan. Tapi tentu yang walau dalam kata hadis ini sampai 4 kali, jangan jadikan acuan. Tentu dengan proses yang panjang. Mungkin sekali ini saya hilaf, saya terpaksa melakukan sesuatu pelanggaran, misalkan di saat lain gitu, tidak berdekatan, tentu tobat. Moga-moga kekuatan kita proses waktu berjalan semakin menyadari kekeliruan kita, dan kita pun semakin tunduk padanya, tidak melanggar lagi. Itu yang diharuskan. Walaupun seluas langit dan bumi, kata Allah, sebanyak buih di lautan, aku tetap mengampuni. Kemarin sudah dijelaskan, setan langsung bicara kepada Allah, ya Allah, aku akan menggoda anak Adam selama hayatnya masih dikandung badan. Paham firman Allah? Aku akan mengampuni mereka, ya, selama dia memohon ampunan kepada aku. Nah itu jelas Allah ini kemurahan hati yang luar biasa. Walaupun iblis berkata ini dan itu, tapi tetap Allah menganugerahkan kepada kita satu keindahan yang sangat mulia, yakni ampunan darinya. Lalu kita juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang tinggal di surga itu bisa melihat teman, sahabat, saudaranya atau memiliki surga yang berbeda. Ya, menurut hadis yang diriwayatkan ini oleh Ibnu Hazim, ya, dari Ibnu Sa'id yang menjelaskan, inna ahlal jannata, sesungguhnya ahli surga itu la yatarawunal ghurfata il jannati kama tarawunal kaukaba sama. Sesungguhnya ahli surga itu bisa saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Ya. Tapi tentu laksana kalian melihat bintang-bintang, ya betapa jauhnya gitu kan menurut kita. Ya, lihat seperti bintang-bintang. Tapi kita bayangkan bintang yang jauh tentu. Tapi kalau bintang yang dekat tentu. Ya, karena menurut para peneliti, matahari juga itu termasuk salah satu, ya, kekuasaan Allah yang menampakkan itu bintang terdekat. Nah itu.
Nah, tentu di sini anugerah Allah itu terus harus kita targetkan, tapi tentu jangan lupa hal-hal yang tadi, poin-poin yang terindah yang akan dimiliki oleh mereka. Ya, tentu mudah-mudahan termasuk kita akan mendapatkan surga yang betul-betul indah. Nah, ikhwan akhwat rahimahullah, ada hadis lagi yang menjelaskan ya tentang surga yang terindah itu. Satu hadis yang didapat diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari beberapa rawi termasuk dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan, inna fil jannati la ghurfata yarawduhuru amin butuni. Sungguh di dalam surga itu ada surga yang bisa nampak terlihat dari luar tentang dalamnya. Begitu juga, nah ini, wa butunuha min duhuriha, bisa terlihat dari luar dalamnya. Faqamal Arabiyya, ada salah seorang Arab gunung bertanya. Qala, ya dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, liman hiya? Untuk siapa? Surga yang nampak dari luarnya, dalamnya juga nampak dari ya, luar tampak ya, dari dalam tampak luarnya. Untuk siapa itu ya Rasulullah? Gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Nah ini garis bawahi juga. Qala Rasulullah SAW, liman ta'ibal kalam, bagi orang yang biasa bertutur kata baik. Bertutur kata baik. Itu. Kedua, wa at'ama bo'am, dan memberikan makanan kepada orang yang lapar. Kedua. Ketiga, wa ada masyam, dan rutin suka bersaum. Entah Senin Kemis, entah saum Daud ya, entah saum awal bid gitu. Syahrul bid, di situ ada cekat di pertengahan. Lalu wasalla billaili wan nas, ya, suka bangun malam, sholat malam ketika orang-orang dalam tidur. Mari kita camkan ulangi lagi. Satu, bagi orang yang bertutur kata baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk, walaupun ada salah satu beberapa kali ya kita perbaiki, karena ini keindahan untuk mendapatkan target ini. Selain tentu kita kelembutan, tutur kata yang indah di mata masyarakat kita juga jadi terpuji, di mata anak ini istri juga kita akan mendapatkan nilai plus, karena yang tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, anak istri lebih tahu. Nah, jika anak istri kita memuji ucapan kita, perilaku kita udah terindah itu, masuk di sini untuk mampu meraih surga yang bisa terlihat dari luarnya dan dari dalam terlihat luarnya. Lalu, ya kita alhamdulillah dan udah biasa memberikan orang yang suka meminta-minta, ya. Tapi yang lebih jauhnya tentu melihat tetangga kita yang belum dikasih keberuntungan, siapa tahu di antara mereka ada yang hari ini tidak memiliki beras. Itulah kasih anugerah Allah. Juga masakin tentu banyak di sekitar kita. Pokoknya kalaupun saudara kita termasuk garis itu, dahulukan sebelum, karena ada dua nilai selain sedekah, ada juga silaturahim terhubung. Itu menurut sabda Rasulullah SAW. Yang ketiga, ya saum. Ya biasalah, kadang-kadang saum Senin Kemis yang paling banyak. Nah memang itu kebanyakan. Saum Daud itu kadang-kadang ada hujah yang kuat, bersyukurlah. Ya, saum pertengahan juga 13, 14, 15 setiap bulan. Ya, ya tentu kita lakukan, alhamdulillah. Kalau beruntung ada juga sudah mendapatkan salah satu yang membiasakan itu, ada masuk, ada surga yang terbaik berbuat Anda. Nah, di sinilah bangun malam, subhanallah, betapa indahnya orang lagi terlelap tidur dalam mimpinya. Ya, kita bangun menjerit kepada Allah, memohon satu, tentu kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk melakukan berbagai perintah dan mampu menjaga larangan. Dan kita juga dikasih kesehatan, keselamatan, kekuatan untuk mendidik keluarga kita. Ya. Sampai apa yang disampaikan Allah, orang-orang soleh itu akan dijaga, diriksa, bukan hanya di dunia, kalau bersambung semua. Ya. Bagaimanapun ada orang yang dulu pernah zaman Nabi, diceritakan satu kisah orang yang mungkin bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir melakukan sesuatu yang mungkin dianggap di luar nalar atau di luar kebiasaan. Dia membangun satu rumah yang hancur di satu kota. Tapi dia bertanya orang itu, kenapa kalau mau ya, membangun rumah yang rusak itu banyak untuk mendapat, tapi tidak mengatakan di dalamnya tersimpan
anak yatim. Ini kekayaan orang soleh, orang tuanya soleh. Allah timbun karena di negeri itu mungkin negeri para penyamun perampok. Allah hindarkan kekayaan orang soleh itu untuk anak cucunya tersimpan di situ. Ini dijaga. Terlebih lagi kelak di kemudian hari disatukan di dalam surat At-Tur atau ayat Ar-Rahman di sana. Orang-orang yang soleh akan dipersatukan, reuni sama-sama. Ya, pasangan yang terdahulu siapa nenek moyang kita nggak tahu siapa awalnya. Juga pasangan-pasangan yang hari ini juga, dan yang akan datang berapa puluh turunan kita nggak tahu sampai dipersatukan. Betapa indah jika mereka sama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan soleh ada di dalam artinya melakukan amal-amalan yang Allah ridhoi dan mampu menghindari amalan-amalan yang memang merugikan dirinya sendiri atau keluarga. Itulah ikhwan. Ya. Ada surga-surga terindah yang harus kita targetkan. Ya. Kalau kita kemampuan, tapi hak Allah semua kembali kepada Allah. Tapi hendaklah kita, kalau target kita terindah, tak jauh lah. Target kita misalkan kalau kuliah ini di UI, ini di UGM, tahu-tahu Allah tidak berkenan, tapi kita mendapatkan ya kuliah di negeri atau di kota sendiri yang memang tidak jauh, tapi nilainya dari favorit itu lepas di sana. Terimalah karena Allah itu memberikan jalan terbaik bagi kita. Kita tidak tahu di tempat fakultas mana yang Allah pilih, tentu kita sesuai dengan kadar kita. Walaupun memiliki potensi diri itu berbeda dan keinginan, tapi Allah memberikan satu ketentuan yang terbaik. Karena bagaimana dalam perjalanannya pasti ada perubahan, baru menyadari, oh ini Allah memberikan menempatkan aku ya di satu perguruan tinggi. Itu bakal mungkin menyadari bagi orang-orang yang bening hati, ya mengkaji hati apa yang sesungguhnya, apalagi mengaji ya tafakur tentang tanda-tanda kebesaran Allah akan didapatkan. Begitu juga tentang doa-doa kita yang dikabul, yang belum terkabul, yang tentu kita harus sadar bahwa doa-doa itu semua dikabul. Ada doa yang seketika dikabulkan, doa juga yang tersimpan ya, atau diganti, dipalingkan dari sesuatu keburukan yang semisal doa itu. Jadi Allah tahu tidak akan ingkar. Termasuk siapapun yang memberikan di dalam hatinya satu ya, pintu terbuka untuk dirinya untuk mendapatkan nasihat saran apapun yang masuk, itu akan bisa didapat. Tapi jika hati tertutup dari siapapun nasihat apapun, apalagi dari Al-Quran dan Sunnah, ini rugi banget, rugi. Hatinya kosak di situ, keras, tertutup rapat. Karena hati yang akan hidup itulah yang akan bisa menerima kebaikan, kebajikan, lalu mengaplikasikan ke dalam kehidupan. Itulah lentera hidup, yakni hati yang ajaran, yang terbuka, laksana cahaya, terbuka pintu-pintu. Itu yang kita harapkan. Nah, orang yang membuka hati itu, inilah orang yang akan mendapatkan surga Firdaus, karena semua nasihat saran termasuk wasiat-wasiat Allah dan Rasulnya tercatat di Al-Quran dan Sunnah akan tersimpan di memorinya, terukir di dalam hati yang paling dalam, lalu diaplikasikannya ke dalam kehidupan. Kebahagiaan itulah yang akan didapatkan. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya orang-orang yang bening hati, ya, lalu luluh mendengar ayat-ayat, ingat segera, apalagi melakukan satu pelanggaran, bertobat kepadanya, mohon ampunan sepenuh hati. Jangan sampai kita hanya diucap tapi perilaku tidak berubah. Mudah-mudahan Ikhwan pertemuan kali ini memberikan satu spot semangat kita untuk mendapatkan target surga Firdaus. Walaupun kata orang, aku ini seperti apa, kata diri juga, aku ini siapa, jangan bilang begitu. Targetkan, mari kita sama-sama berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang memang belum indah menjadi lebih indah. Apalagi kebiasaan-kebiasaan menjadi yakni yang tidak pantas, tidak patut, tidak sesuai dengan syariat, buanglah. Kuburlah dalam kamus hidup. Mari kita buka lembaran baru dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tutup lembaran masa lalu yang dikatakan hitam bagi kita. Jangan terbuka lagi, kubur dalam kamus hidup. Nah, itulah ikhwan, mudah-mudahan kita belajar berusaha melangkah, membuka lembaran baru untuk mengejar target surga Firdaus. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.